Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak sekalian? Kembali kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga, kelas 3. Semoga kita tetap semangat belajar sehingga ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, keterampilan kita pun juga bertambah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang untuk mengetahui kewajiban dan hak bertetangga dan pentingnya berbudaya berbagi dan bisa membuat kalimat saran yang sesuai dengan permasalahan dan dapat menyelesaikan bermacam-macam bentuk perkalian, serta kalian juga dapat membuat karya dekoratif. Oke. Sebelumnya kita sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, perbaikilah hubungan baik dengan orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau akan menjadi muslim yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sebagai suri tauladan kita memberikan bimbingan agar ketika kita hidup bertetangga hendaknya mengetahui kewajiban dan hak, sehingga ketika kita hidup bertetangga itu bisa hidup rukun, baik. Karena apa? Bahwa muslim yang baik itu bertetangga dengan sikap yang penuh kebaikan, sopan, saling menghormati. Maka lakukanlah salam, senyum, dan sapa. Oke. Ketika bertetangga, hendaknya pertama menjaga kerukunan dan persaudaraan. 2, berperilaku sopan, saling menghormati. 3, saling membantu, gotong royong. 4, menjaga kebersihan, keamanan lingkungan kita. 5, hindari permusuhan, kebencian dan kecurigaan, karena ini dapat mengakibatkan kehidupan bertetangga tidak baik. Maka sebagai seorang muslim, lakukan sifat-sifat akhlakul karimah. Yang keenam, bertegur sapa, saling menanyakan kabar dan kondisi kesehatan. Ini sifat-sifat seorang muslim saat bertetangga itu. Dan yang terakhir, bahwa kita senantiasa berbagi makanan untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, pada tetangga kiri kanan kita. Kewajiban bertetangga, misalnya saat kita kerja bakti, maka kita harus ikut kerja bakti, ya, mengerjakan tugas-tugas yang sesuai yang direncanakan oleh Pak RT, misalnya membersihkan selokan, menata taman, membersihkan sampah, dan lain sebagainya. Saat bermain, bagaimana saat bermain? Ya tentunya kita harus mengikuti aturan permainan, ya. Tidak boleh sembarangan bermain, itu harus ada kedisiplinan mengatur aturan permainan. Menunggu giliran, tidak boleh serobot-menyerobot, ya, antrian, ya. Dan berbicara yang sopan, nadanya yang halus, suaranya, volumenya yang bagus, ya. Jangan terlalu keras sehingga dapat menyinggung orang. Begitu juga saat beribadah di masjid. Kita punya kewajiban
hendaknya berpakaian yang bersih dan rapi, senantiasa menjaga kehusukan saat sholat, jangan mengganggu ketika orang lain sedang sholat, jangan diganggu, ya. Tertib saat beribadah, ini kewajiban yang harus kita lakukan. Setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita punya hak bertetangga. Apa? Mendapatkan rasa aman, mendapat lingkungan yang bersih, berpendapat saat bermusyawarah, mendapat layanan siluman kematian, ya kan? Di kampung, di RT, ya, di perumahan kita ada itu layanan siluman kematian untuk warga. Yang kelima, menggunakan fasilitas di kampung atau perumahan. Misalnya di kampung itu ada fasilitas penerangan, ada fasilitas bermain, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan, ya tentunya dengan pengaturan jadwal yang benar. Ya. Bertetangga dengan budaya berbagi. Jadi ketika kita bertetangga itu, kita harus perhatikan bagaimana lingkungan sekitar kita, dengan membantu tetangga yang kurang mampu, memberi makanan atau uang saat menjenguk orang sakit, ya kan, dan mendoakan. Itu. Ketiga, turut merasakan duka cita ketika ada tetangga yang kesusahan, sehingga kita beri mereka uang, kita beri mereka makanan, sehingga membantu mereka yang sedang berduka itu. Keempat, memberi konsumsi saat kerja bakti. Wah, itu berbagi yang hebat itu. Saat kerja bakti, butuh minuman, es teh, butuh jajan-jajanan, nah kita siapkan. Itulah budaya berbagi dengan tetangga. Yang terakhir, berpartisipasi membayar iuran di kampung, ya kan? Uang untuk kebersihan, uang untuk keamanan, dan lain sebagainya. Itulah indahnya kehidupan berbagi saat bertetangga itu. Selanjutnya adalah kita harus bisa memberikan saran, ya, memberikan saran yang sesuai dengan permasalahan. Apa? Dengan memberi saran yang sopan, memberi saran untuk menambah dukungan yang lebih baik, memberi saran untuk masukan atau nasihat perbaikan, memberi saran sesuai dengan permasalahan dengan cara yang baik, jangan mengejek, jangan menghina atau memusuhi. Oke. Ya, kalian bisa membuat saran. Perhatikan gambar nanti di PPT itu. Ya. Kalau kita di lingkungan kita ada yang kotor, ayo, itu masalah. Ya. Maka harus ada sarannya dan dilakukan saran itu. Jangan sampai lingkungan kotor ini terus mengganggu keindahan lingkungan, bahkan bisa mengakibatkan sakit, ya, karena lingkungan yang tidak bersih itu. Ayo coba kalian berlatih untuk membuat saran. Ya, ketika kita bermain di tempat-tempat di kampung kita, di rumah kita ada fasilitas bermain. Bagaimana saran yang tepat agar kita bisa bermain bersama dengan teman-teman, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan, bahkan semakin menambah persaudaraan. Berilah saran-saran terkait bermain itu. Berikutnya, ketika ada orang kesusahan, ya kan? Misalnya ada orang meninggal, kita sebagai seorang muslim hendaknya untuk memberikan ucapan bela sungkawa, duka cita, ya, mulai
takziah itu kita membawa makanan, uang untuk bantuan, terus mendoakan, mensolati, ya, ikut memakamkan. Wah, itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, kalian nanti setelah besar, ya, kalau ada orang yang susah, lakukan seperti itu, ya. Selanjutnya adalah kalian harus bisa mengenal bermacam-macam perkalian dengan hasil yang sudah ditentukan. Misalnya ada dua bilangan yang dikalikan menghasilkan 200, maka perkalian dari 200 itu bisa berupa 10 kali 20, 200, 5 kali 40, 200, 8 kali 25, juga 200, 2 kali 10, 100, juga 200, dan yang terakhir 4 kali 50, itu adalah 200. Nah, pengertian perkalian ini bermacam-macam ini manfaatnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Ketika kita memiliki kelebihan uang, terus dibagikan kepada berapa orang, ya kan? Itu contoh soal. Jika ibu memiliki 300 paket yang berisi roti, susu, coklat, permen, masker, dan hand sanitizer, tentukan banyaknya penerima dan banyaknya paket yang diterima dari masing-masing penerima sesuai dengan jumlah 300 paket. Penerima berapa, paket yang didapat berapa, dengan hasil 300. Oke. Ya. Berikutnya adalah ragam motif dekoratif. Ya, kita tahu motif-motif dekoratif itu bisa pada pembungkus atau kotak kue, pada hiasan dinding, kain batik, lukisan, dan sebagainya. Ya, luar biasa kalau kita berkarya dekoratif, itu menambah, membantu bakat, menggali potensi kita, dan silakan untuk berkarya dekoratif. Ya, terima kasih. Semangat belajar, senang berkarya, mengetahui kewajiban dan hak, rajin beribadah dan berdoa, serta patuhi protokol kesehatan. Demikian video pembelajaran kita. Nanti kita lampiri dengan PPT-nya. Semangat belajar, karena insya Allah Senin depan sudah waktunya penilaian akhir semester 1. Baca lagi, diulang lagi, baca lagi, diulang, sehingga kita paham. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.